Perkenalkan, nama saya Yosef Panggin Istrianto dari kelas 12 MIPA 1, absen 34. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala pernyataan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan sedikit kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan membawakan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Mari teman-teman kita membuka Alkitab kita dari kitab Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18, beginilah bunyi firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di sini saya akan memberikan judul perikop, masa depan yang berakar dalam Kristus. Teman-teman, ada 3 hal dalam hidup kita yang tidak bisa kembali, yaitu waktu, kenangan, dan kesempatan. Kemudian ada 3 hal yang tidak dapat hilang dalam hidup kita, yaitu pengharapan, ketulusan, dan semangat. Setiap manusia, terutama dari kita pemuda Kristen, pasti memiliki ketiga hal tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri, banyak pemuda Kristen dalam menghadapi hidup ini dengan cara apatis. Contohnya, tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki ketulusan, dan tidak memiliki semangat. Bahkan pola pikirnya pun sudah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Setiap pemuda Kristen pasti dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan dalam generasinya. Tetapi sangat disayangkan, banyak dari pemuda Kristen malah menjadi sumber masalah, bukan menjadi solusi pemecah masalah. Contohnya, kita pemuda Kristen sering terlibat dalam praktek narkoba lah, tawuran lah, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Itu menunjukkan suatu kondisi kerohanian kita yang dangkal dan tidak berakal dalam Kristus. Nah, kita yang hadir saat ini sebagai pemuda-pemudi Kristen, marilah kita sambut masa depan ini dengan penuh pengharapan, ketulusan, dan semangat. Karena Tuhan Yesus sudah mempersiapkan rancangan-rancangan ini yang terbaik buat masa depan kita. Mari kita bersama-sama membuka dalam kitab Yeremia 29 ayat 11.
20 Yeremia 29 ayat 11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan tersebut ada 5 cara yang dapat kita lakukan untuk menyambut masa depan kita yang telah Tuhan rencanakan. Yaitu yang pertama, berpikir. Berpikir itu maksudnya jangan melakukan sesuatu sebelum dipikir dengan matang. Yang kedua, bertindak. Maksud dari bertindak yaitu melakukan sesuatu yang telah dipikir dengan matang. Yang ketiga, kebiasaan. Maksudnya kita akan terbiasa dengan berpikir lalu bertindak. Dan yang keempat, karakter. Karakter maksudnya adalah akan menunjukkan sifat kita setelah mengikuti langkah yang di atas tadi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu nasib. Maksudnya yaitu dari keempat cara di atas tadi, itulah yang akan menentukan masa depan kita. Nah, untuk mengakhiri khotbah saya memiliki ilustrasi. Jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, kehidupan di dalam telur berakhir. Tapi jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru telah lahir. Begitupun dengan masa depan kita. Untuk mencapai semuanya itu dimulai dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Karena hal-hal besar selalu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu memberi pelangi besar, senyum di air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Jangan pernah menyerah, dan marilah kita sambut masa depan ini dalam tangan Tuhan dengan penuh harapan, ketulusan, dan semangat. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu Tuhan. Engkau sudah menyertai hari-hari kami, Engkau sudah memberikan nafas kehidupan yang segar kepada kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini anak-Mu ingin berdoa untuk kami yang akan melaksanakan ujian Tuhan, terlebih khusus anak-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap ujian kami di akhir kelas 12 ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi kami semua Tuhan, Engkau yang memberkati setiap ujian-ujian kami.
Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-Mu ini kiranya dapat melaksanakan ujian dengan baik Tuhan, tidak ada gangguan apapun. Engkau berikan kesehatan kepada hamba-Mu ini Tuhan, keselamatan, perlindungan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap guru-guru kami yang akan menguji kami Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan kepada guru-guru kami Tuhan, supaya ujian kami dapat berlangsung dengan lancar Tuhan, tidak ada gangguan apapun. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang akan melaksanakan ujian juga Tuhan, kiranya Engkau memberikan semangat kepada mereka Tuhan, memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan kepada mereka Tuhan. Tuhan, berkati kami kelas 12 supaya dapat menjadi anak yang penuh teladan Tuhan. Tuhan, berkati masa depan kami semua Tuhan. Kami serahkan cita-cita anak-Mu ini dan teman-teman kami semua Tuhan, supaya menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan, mempunyai masa depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan, yang sedang dilanda oleh bencana COVID ataupun bencana alam Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau kuatkan kepada para dokter Tuhan, pada para tim medis yang sedang berjuang untuk melawan COVID Tuhan. Kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia Tuhan yang sedang berjuang untuk COVID-19. Kami juga berdoa untuk para relawan-relawan Tuhan yang sudah gugur. Tuhan, kiranya Engkau kuatkan kepada mereka, Engkau jamah mereka supaya diberikan kesembuhan Tuhan. Engkau juga jauhkan COVID-19 ini dari muka bumi ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para korban bencana alam yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau yang kuatkan mereka, Engkau yang selamatkan mereka, Engkau yang hibur mereka Tuhan. Kami serahkan untuk bangsa ini Tuhan, supaya menjadi bangsa yang takut akan Engkau Tuhan, supaya menjadi teladan bagi semua Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk SMA 96 Tuhan, kiranya menjadi sekolah yang teladan Tuhan, yang tetap mengandalkan Tuhan di segala apapun. Kami juga berdoa untuk para guru-guru yang ada di sekolah 96 yang kami hormati Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati mereka Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan keselamatan, dan Tuhan berikan semangat dalam mengajar semua para murid di SMA 96 Tuhan. Kami juga berdoa untuk para siswa-siswi yang ada di SMA 96, kiranya Engkau kuatkan kepada mereka Tuhan dalam proses belajar mengajar Tuhan. Tuhan memberikan motivasi Tuhan, kiranya supaya menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga hamba-Mu, supaya Engkau berikan kesehatan kepada papa, adik kami yang sedang sekolah Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Tuhan berikan keselamatan, kesehatan, dan kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami, ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin.